Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan Waalaikumsalam. yang saya hormati, terutama Ibu dosen pengampu mata kuliah visualisasi data dan informasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan presentase yaitu tentang visualisasi data dan informasi. Untuk Sebelumnya, kita akan buka dulu slide-nya. Mohon izin. Izin Bapak, Ibu, apakah slide-nya sudah muncul? Baik, terima kasih. Sudah. Perkenalkan dulu, nama saya Us Koswara, NIM 41037006251052. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan yaitu aplikasi berbasis website untuk menyajikan daftar hadir guru TU dan siswa, yaitu mata kuliah visualisasi data dan informasi yang diajukan untuk memenuhi tugas UAS, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur SST MKOM. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pencatatan kehadiran guru, TU, dan siswa ini masih menggunakan buku besar atau manual. Dan yang kedua, proses rekapitulasi bulanan ini memakan waktu lama dan rentan kesalahan input. Dan yang ketiganya, risiko kerusakan atau kehilangan data fisik sangat tinggi. Yang terakhir, keempat, sulitnya pemantauan kehadiran secara real time. Urgensinya, digitalisasi absensi sangat mendesak karena efisiensi administrasi sekolah berdampak langsung pada kedisiplinan. Di era digital sekarang, akurasi data menjadi kunci utama untuk evaluasi kinerja staf dan perkembangan belajar siswa. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan yaitu membangun aplikasi web-based attendance system menggunakan exam, yaitu sebagai server lokal dan database. Di sini Bootstrap untuk tampilan yang responsif bisa dibuka di HP maupun di laptop. Dan tentunya fitur rekapitulasi otomatis untuk laporan harian dan bulanan. Flowchart-nya dan penjelasannya, yang pertama ada tahap autentikasi, yaitu login atau register. Yang pertama, pengguna masuk ke sistem login. Yang keduanya, menginputkan username dan password. Tahap hak aksesnya yaitu yang pertama, sistem mengecek kolom role. Jika admin atau TU, maka menu kelola data siswa dan guru akan terbuka. Jika guru dan siswa, maka menu input absensi yang akan terbuka. Tahap pengelolaannya yaitu admin mengunggah data guru dan siswa melalui import Excel atau secara input manual. Guru mengisi kehadiran yaitu hadir, sakit, izin, atau alpa di form absensi. Data disimpan ke dalam tabel absensi lengkap dengan tanggal dan jam otomatis. Tahap outputnya, sistem akan menghitung persentase kehadiran secara otomatis. Admin dapat mencetak atau print out hasil absensi untuk menghasilkan laporan resmi. Selanjutnya, ini tampilan database awal sangat sederhana sekali ya dari PHP MyAdmin. Dan ini database Visual Studio Code-nya sederhana. Penjelasan database-nya, data anggota, tabel ini digunakan untuk menyimpan data guru, TU, dan siswa. Sedangkan di tabel absensi, tabel ini yaitu untuk menyimpan data guru, TU, dan siswa yang telah mengisi absensi. Sedangkan user, tabel user ini digunakan untuk menyimpan data akun admin. Untuk selanjutnya, pengguna atau user ini yang ditampilkan untuk admin. Admin itu login ke sistem untuk bisa mengelola data guru dan TU.
mengelola data siswa, dan juga mengelola input absensi dan rekapitulasi. Tampilan dashboard untuk aplikasinya seperti ini. Ada menu dashboard, data siswa, data guru, input absensi, dan rekapitulasi. Sederhana. Manfaatnya, sistem ini mengubah data mentah kehadiran menjadi sistem digital mendorong guru, TU, dan siswa untuk lebih disiplin karena rekam dengan presisi waktu, jam, masuk. Kesimpulan, kesimpulannya, digitalisasi efektif, pengembangan aplikasi absensi berbasis web ini berhasil mengubah proses administrasi konvensional berbasis kertas di SMP Negeri 3 Bojong menjadi sistem digital yang terintegrasi. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko kehilangan data dan kerusakan dokumen fisik. Sarannya, integrasi notifikasi WhatsApp atau SMS kepada orang tua saat siswa tidak hadir, ini belum dihadirkan ya di menu. Terus yang kedua, ada penggunaan scan QR QD mungkin ke depannya untuk mempercepat proses absensi di kelas. Dan yang ketiganya, ada penerapan analisis prediktif untuk mendeteksi siswa yang berisiko putus sekolah berdasarkan tren kehadiran. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga aplikasi ini akan ditambahkan perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih, hatur nuhun. Selanjutnya kita akan ke demo aplikasi. Oke, apakah sudah tampil tampilan loginnya? Sudah. Belum. Sudah, Udah. sudah. Nah, ini tampilan untuk loginnya. Saya akan mencoba untuk login ke admin. Mencoba untuk admin dulu. Kita klik, sudah menyantumkan di sini ada username admin dengan passwordnya. Klik login, masuk. Dan ini tampilan dashboardnya sangat sederhana. Hanya ada beberapa menu. Ada data siswa, data guru, dan input absensi, rekapitulasi, dan logout. Kita akan mencoba ke untuk data siswa. Data siswa di sini bisa ditambahkan secara upload Excel ya. Jadi kalau misalkan data siswanya banyak, ini bisa ditambahkan dengan Excel CSV ya nanti diupload. Tapi kita akan mencoba dengan secara manual. Secara manual kita akan membuka data, memasukkan data siswa. Contohnya saya akan memasukkan data Irma Rohimah. NISN saja karena di sini yang dibutuhkan NISN. Irama Rahimah. Ini kelasnya kelas 7 dan data kita akan simpan. Ini ada tampilan oke. Berarti data berhasil disimpan. Kita akan lihat tadi namanya eh, Irma Rohimah ya. Yang muncul kelas 7. Dan di sini juga ditampilkan bisa dihapus. Jadi di sini tidak ada menu edit karena datanya dipastikan harus, makanya sebelum dimasukkan datanya harus benar ya. Untuk selanjutnya kita kembali ke dashboard. Maka di dashboard ini total siswa akan bertambah yang tadinya 8 orang ditambah 1 menjadi 9 orang untuk data siswa. Ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk data guru. Data guru juga di sini sudah bisa ditambahkan, ya, bisa ditambahkan. Tapi sebagai contoh, saya tadi hanya siswa saja. Kita akan menginput absensi. Nah, di sini, maka disinilah admin berperan. Jadi untuk di sini sementara aplikasinya belum bisa membagikan user kepada siswa, tapi hanya berlaku untuk admin kalau di admin ya. Contohnya kita akan melakukan absensi, ini Abdul Latif misalkan hadir, yang keduanya sakit, kita akan silang saja. Coba.
Oke, setelah itu di bawah kita simpan, maka ada notifikasi absensi berhasil disimpan. Dan di sini maka di dashboard ini akan berubah. Di dashboard yang tadinya sekarang sudah terlihat ini statusnya ada izin hadir-hadir, sakit, hadir, ada alpa juga. Ya. Setelah itu ini sudah bisa dicek ke rekapitulasi. Dilihat di rekapitulasinya, maka akan ditampilkan semua, kalau di sini semua ya, semua siswa dan semua guru yang hadir di sini. Cuman ada keterangannya, kategorinya ada siswa, ada guru. Nah, di sini nanti akan diperbaiki, akan ditambahkan, yaitu menunya untuk pemisahan, yaitu pemisahan siswa dan pemisahan guru. Ya, untuk selanjutnya ini bisa dicetak, cetak laporan. Sudah bisa di-print atau disimpan. Ya, di sini sudah dengan kop suratnya, sudah ada persentase kehadirannya untuk hari ini sudah muncul. Ya, itu. Setelah itu kita kembali dan mungkin teman-teman khususnya kepada mahasiswa, mohon maaf mungkin itu saja yang sudah bisa disampaikan dan juga ke Ibu dosen, mohon maaf yang sebesar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore yang saya hormati Ibu Siti Nur SST Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah visualisasi data dan informasi serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Amil Ahkam dengan NIM 41037006251062 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan proyek UAS yang saya beri judul Rancangan Aplikasi Berbasis Web untuk Pencatatan Data Stok of Name Barang di SDN 2 Bujung Timur. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi digital bagi pengelolaan inventaris sekolah yang selama ini masih berjalan secara konvensional. Sebagai gambaran, lokasi penelitian, aplikasi ini dirancang khusus untuk SDN 2 Bujung Timur. Sekolah ini berlokasi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dengan NPSN 20217702. Sekolah ini memiliki kebutuhan mendesak akan manajemen aset dan barang yang lebih tertata. Identifikasi masalah, latar belakang pembuatan aplikasi ini didasari oleh beberapa masalah yang saya temukan di lapangan, di antaranya pencatatan yang masih manual, data stok barang seperti ATK, alat kebersihan, masih tercatat di buku besar yang rentan rusak dan hilang. Terus ketidakakuratan data sering terjadi selisih antara catatan di buku fisik dengan barang yang ada di tempat penyimpanan. Yang ketiga, pelaporan lambat. Proses rekap pelaporan inventaris memakan waktu yang lama karena harus menghitung ulang. Yang keempat, sulit melacak riwayat karena sulit menelusuri siapa saja yang mengambil barang, kapan dan membongkar tumpukan arsip. Urgensinya, mengapa sistem ini mendesak untuk dikembangkan? Ada 3 poin. Yang pertama, akuntabilitas. Sekolah wajib melaporkan aset dan pembelian barang yang bersumber dari anggaran negara secara transparan. Kedua, efisiensi waktu. Operator atau petugas barang jasa membutuhkan waktu yang lebih efisien untuk mengerjakan tugas administrasi lainnya. Yang ketiga, keamanan data. Data digital jauh lebih aman dan mudah di backup dibandingkan dengan buku fisik. Terus solusi yang ditawarkan, yaitu saya menawarkan pengembangan sistem informasi stock of name berbasis web. Sistem ini berjalan di jaringan lokal menggunakan aplikasi SAM. Untuk backend-nya menggunakan PHP agar mudah dikembangkan. Database-nya menggunakan MySQL dan front-end-nya menggunakan Bootstrap 5 agar tampilannya rapi, responsif, dan mudah digunakan oleh staf sekolah. Flowchart alur logika. Secara singkat, alur kerja aplikasi ini dimulai dari login. Setelah masuk, pengguna akan diarahkan ke dashboard yang menampilkan ringkasan stok. Di menu transaksi, pengguna dapat menginput barang masuk dan barang keluar, terus sistem kemudian akan memproses update ke database secara otomatis di akhir. Pengguna dapat mencetak laporan di rekapitulasi database. Untuk mendukung sistem tersebut, saya merancang database DB Stock 2 SDN
Dua, dengan struktur tabel sebagai berikut. Tabel user untuk data login admin, tabel barang sebagai data master stock, tabel barang masuk untuk mencatat riwayat pembelian, tabel barang keluar untuk mencatat pemakaian oleh guru atau siswa, serta query rekapitulasi untuk menghitung stok akhir secara otomatis. Jenis pengguna, aplikasi ini membagi hak akses menjadi tiga level, yaitu administrator memiliki hak akses penuh, kepala sekolah hanya memiliki akses view, dan operator yang bertugas untuk menginput transaksi harian. Tampilan dashboard, berikut adalah rancangan tampilan dashboard. Di sini admin dapat langsung melihat total jenis barang, peringatan stok menipis apabila barang kurang dari 5 agar segera dilakukan pengadaan. Visualisasi grafik untuk barang dengan stok terbanyak, memudahkan pemantauan inventarisasi secara visual. Manfaat aplikasi dan kebaruan. Manfaat utama dari aplikasi ini adalah data yang lebih terorganisir dan peningkatan kecepatan hingga 70% dibandingkan dengan cara manual. Nilai kebaruan yang ditawarkan adalah adanya fitur notifikasi stok rendah dan antarmuka yang sangat sederhana sehingga cocok untuk pengguna awam di lingkungan sekolah dasar. Analisis dan rekomendasi sistem. SAM adalah solusi ideal untuk sistem offline dengan minimal RAM 4 GB, penting untuk menerapkan rutin backup database mingguan, serta menjaga data tetap aman dan tersedia setiap saat. Kesimpulan dan saran, Suaranya aja dapat detik kan. sebagai penutup, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi keamanan data dan akuntabilitas aset di SNB Ujung Timur. Saran untuk mengembangkan selanjutnya adalah menambahkan fitur scan barcode, migrasi ke sistem online agar dapat diakses dari jarak jauh. Untuk selanjutnya, mari kita praktekkan penggunaan aplikasi Stock of Name di SDN Ujung Timur. Ini tampilan awal ya. Di sini ada logo sekolah. Tidak muncul. Oke. Di sini ada username. Sebelum kita masuk aplikasi, silakan masukkan username dan passwordnya. Terus kita masuk, langsung dibawa ke menu dashboard. Di sini ada menu dashboard, data barang, barang masuk, barang keluar, laporan, dan logout. Terus ada tampilan grafik. Di sini ada sebaran kategori barang, ada grafik barang yang stok terbanyak, kemudian total jenis barang, barang yang dengan stok yang menipis, dan barang masuk bulan ini. Kita simulasikan pengentrian barang. Misalkan kita akan mengentri barang baru, kita klik data barang, terus tambah data baru, masukkan kode barang. Misalkan kita mau masukkan ballpoint. Di sini kodenya ATK 4, misalkan nama barangnya ballpoint. Kategorinya ATK, stok awalnya kosong, satuannya buah misalkan. Kemudian kita simpan. Otomatis nama barangnya muncul, tapi ini masih berupa nama barang, belum ada stoknya ya. Selanjutnya kita tambahkan barang masuk di sini. Misalkan pada tanggal 19 ada pembelanjaan dari Dana Bos, kita pilih barang, ballpoint contohnya. Belanjanya berapa? Misalkan 12 buah. Terus keterangannya sumbernya dari mana? Misalkan dari BOSP. Kita simpan transaksi, otomatis muncul barang masuk 12 buah. Terus pada tanggal berikutnya, misalkan di tanggal 20, si barang apa guru meminta ballpoint misalkan ada 2 misalkan. Kita tentukan siapa yang menerimanya, misalkan Ibu Susi, misalkan guru kelas 2 misalkan ya. Simpan transaksi, otomatis masuk dan stok barang otomatis keluar ya. Kemudian kita di dashboard. Terus oke, kita lihat di laporan stok ballpoint di sini tinggal 10 kali 12 ya, diambil 2 sisa 20. Ini untuk laporan harian. Tinggal kita cetak. Kita cetak laporan di sini. Filenya kita pilih PDF, kemudian kita simpan.
Misalkan laporan stok omnem barang Ujung Timur tanggal 20 contohnya. Kita save, kemudian ketika kalau kita buka, ini bisa dijadikan bahan laporan untuk kepentingan pelaporan dana BOS. Mungkin demikian dari saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hairudin dengan NIM 41037006251064. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek sistem yang akan saya bangun, yaitu aplikasi kasir dan inventory dari kios Burangrang Tani. Yang mana Burangrang Tani ini merupakan kios pupuk yang menjual berbagai macam pupuk dan obat-obatan untuk pertanian. Latar belakang pembuatan aplikasi ini berangkat dari masalah klasik yang dialami toko pertanian saat ini, yaitu pencatatan masih manual menggunakan buku. Hal ini menyebabkan tiga masalah. Hal ini menyebabkan tiga masalah utama, yaitu rawan kesalahan hitung, terutama saat toko sedang ramai, stok tidak terkontrol, yang mana pemilik sering tidak sadar pupuk habis karena masalah gudang manual. Malas cek gudang manual. Yang ketiga, rekapitulasi sulit, yang mana menghitung keuntungan bulanan memakan waktu yang lama. Selanjutnya, urgensi pembuatan aplikasi ini yaitu mengapa masalah ini harus segera diselesaikan. Ini ada soal urgensinya. Jika sistem manual dipertahankan, toko Burangrang Tani menghadapi risiko kebocoran keuangan akibat uang masuk yang tidak tercatat rapi. Selain itu, pelayanan yang lambat membuat pelanggan atau para petani antri terlalu lama. Selanjutnya di era digital ini, toko yang tidak beradaptasi akan tertinggal dan terlihat kurang profesional dibanding kompetitor modern. Terus solusi apa yang ditawarkan? Oleh karena itu, saya menawarkan solusi berupa sistem informasi penjualan berbasis web. Aplikasi ini mengubah cara kerja toko secara total dari kalkulator manual menjadi sistem point of sales otomatis, dari cek gudang manual menjadi manajemen stok real time, dan yang terpenting adanya fitur cetak nota dan input nama pembeli untuk database pelanggan yang lebih rapi. Untuk selanjutnya, untuk alur aplikasi ini yaitu secara singkat, kerja sistem ini sangat sederhana. Dimulai dari login oleh admin untuk keamanan, kemudian admin bisa melihat dashboard untuk cek stok saat ada pembeli. Admin masuk ke menu transaksi untuk input barang dan nama pembeli, lalu sistem akan mengurangi stok secara otomatis di database secara otomatis dan diakhiri dengan mencetak struk atau bukti pembayaran. Untuk strukturnya sendiri, penyimpanan di MySQL, sistem ini mendukung oleh struktur database MySQL yang saling terintegrasi. Terdapat tabel-tabel utama seperti tabel barang, tabel user, tabel keluar, tabel masuk, dan tabel-tabel yang lainnya. Untuk selanjutnya, data pengguna dan keamanan. Bicara soal data pengguna, keamanan adalah prioritas. Password ini di sistem ini tidak disimpan mentah, melainkan dienkripsi menggunakan algoritma MD5. Jadi, meskipun database bocor, password asli pengguna tetap aman dan tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, penjelasan dashboard. Fitur utama pada dashboard ini yaitu menampilkan tiga statistik atau tiga kolom utama, yang mana berwarna merah menandakan memberikan peringatan jika stok sudah menipis kurang dari 500 kg. Untuk yang tabel hijau menghitung
menampilkan profil usaha secara jelas ya. Dalam artian jenis pupuk atau jenis barang yang dijual. Dan untuk yang tabel berwarna biru merupakan catatan penjualan di hari tersebut. Untuk yang selanjutnya kita sebelum ke demo aplikasi ada beberapa manfaat, di antaranya implementasi sistem ini yaitu efisiensi waktu. Transaksi yang tadinya butuh 2 sampai 3 menit untuk tulis nota manual kini hanya perlu 20 atau sampai 20 detik, 10 sampai 20 detik. Yang kedua, akurasi data, menghilangkan kesalahan hitung manusia hingga 0%. Citra profesional, dengan adanya struk komputer dan input nama pembeli, kepercayaan pelanggan meningkat. Yang selanjutnya, keputusan bisnis yang tepat. Pemilik tahu barang mana yang paling laris dan kapan harus belanja stok lagi hanya dengan melihat dashboard. Di tampilan bisa dilihat ya contoh struk yang keluar dari aplikasi ini. Dari mulai kios, nota, terus nama pembeli, jumlah pembelian dan harga. Terus ada juga total bayar yang dikeluarkan oleh si pembeli. Untuk selanjutnya kita langsung ke demo aplikasi ya. Untuk tampilan awalnya atau menu loginnya seperti ini. Ada username dan password yang sudah tersimpan. Selanjutnya masukkan username dan password, klik masuk, akan langsung masuk ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini ada 3 kotak statistik yang tadi saya sudah jelaskan. Yang merah menandakan stok sudah menipis di bawah 500 kg, yang hijau menandakan jumlah jenis barang yang kita jual, dan yang biru merupakan pemasukan atau omset di hari tersebut. Untuk langkah awal kita langsung menambah data stok barang ya. Di sini bisa kita tambah barang baru, misalkan di sini contohnya Nitrea. Oh, kode barangnya NS001 misalkan. Nama pupuknya Nitrea dan komoditasnya kita dan masuknya ke non subsidi. Harga belinya misalkan kita harga beli di 10.000 per kilogram dan harga jualnya di 12.000 per kilogram. Stok awalnya kosong dan satuannya per kilogram. Kita simpan maka akan masuk ke data stok pupuk. Nah, kebetulan stoknya masih nol, kita bisa tambah di barang masuk. Misalkan pembeliannya hari kemarin ya tanggal 19, pilih barangnya tadi Nitrea sisa 0. Jumlah masuknya misalkan kita pesan 1 ton, berarti 1.000 kilogram. Suppliernya misalkan PT Pupuk Kujang Cikampek. Kita tambah stok, otomatis akan masuk ke riwayat barang masuk terakhir. Dan di data stok juga otomatis stoknya bertambah. Terus misalkan kita tambah barang baru lagi dengan kode S003. Misalkan di sini Petroganik. Pupuknya subsidi, harga belinya misalkan Rp500, harga jualnya misalkan Rp800. Stok awal kosong, di sini satuannya kilogram, simpan. Nah, bisa dilihat di sini stoknya kosong ya. Dan di sini juga terbaca di stok minimal menipis di bawah 500 kg ada satu barang yaitu yang barusan kita input. Selanjutnya kita akan masuk ke menu penjualan. Nah, untuk di menu penjualan ini ada fitur tanggal, misalkan tanggal hari ini, ada nama pembeli, misalkan namanya Sapri. Pilih barangnya. Nah, di sini barangnya yang tampil di sini hanya barang yang sudah ada stoknya. Yang stoknya 0 atau tidak ada stok tidak akan tampil di pilihan ini karena belum ada stok. Nah, misalkan kita pilih pupuk urea, jumlah belinya misalkan 500 kg.
tambah, otomatis akan masuk ke riwayat transaksi penjualan. Nah, di sini ada tanggal sekarang, namanya Sapri, jenis pupuknya urea 500 kg. Untuk mencetak struk, di sini ada opsi pencetakan ya. Cetak struk atau misalkan ada transaksi yang ingin dibatalkan, ada di sini untuk transaksi pembatalan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengeluarkan atau mengeluarkan struk dengan cetak nota. Otomatis akan masuk ke menu sistem printer dan bisa langsung dicetak. Misalkan kita taruh di PDF ya. Kita simpan, taruh di download, struk pembelian, misalkan kita taruh kasih nama struk pembelian Pak Supri, Pak Sapri, Pak Supri. Kita simpan, maka otomatis akan masuk ke sini. Di sini ada struk pembelian Pak Sapri. Nah, bisa kita lihat ya, struk pembeliannya bisa dicetak langsung. Untuk selanjutnya, setelah nota dicetak, kita juga bisa membuat laporan atau melihat rekapitulasi laporan pembelian dan penjualan. Di mana di menu laporan ini saya sengaja pisahkan antara penjualan dan pelaporan. Untuk yang pertama kita mau mencetak menu pelaporan penjualan. Nah, kita bisa memilih rentan waktu kapan yang akan kita cetak. Contohnya kita akan cetak dari awal Januari sampai hari ini. Nah, di sini kita bisa cetak. Nah, maka akan keluar juga rekapitulasinya. Kita misalkan mau cetak disimpan, kita taruh laporan penjualan bulan Januari. Kita simpan, maka akan otomatis tersimpan atau kita cetak akan otomatis tersambung ke printer yang kita gunakan. Untuk selanjutnya di laporan pembelian kurang lebih sama. Kita simpan laporan pembelian Januari. Kita simpan dan otomatis akan masuk ke sini. Bisa kita lihat hasil dan ini hasilnya. Mungkin untuk demonya cukup sekian terkait aplikasi pencatatan penjualan pupuk bersubsidi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nitalia Sartika dengan NIM 41037006251063. Di tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah visualisasi data dan informasi dengan judul analisis penjualan retail elektronik. Pada kesempatan ini, identifikasi masalahnya, toko memiliki ribuan data transaksi setiap bulan, namun data tersebut hanya menumpuk dalam bentuk tabel Excel yang panjang dan sulit dibaca secara manual, sehingga menyebabkan pemilik toko sering salah menyetok barang. Solusinya, pemilik toko membangun dashboard visualisasi untuk memetakan produk, performance, dan customer behavior secara visual. Tampilan flowchart-nya, input data transaksi penjualan, proses hitung total dan agregasi data, simpan ke data penjualan, transformasi data ke dashboard visual, tampilan grafik performa produk, selesai.
Ini tabel penjualannya, jumlah dan total sales digunakan sebagai nilai yang dihitung, kategori dan nama produk digunakan sebagai nilai yang dikelompokkan, tanggal digunakan untuk pemetaan pertumbuhan. Di sini admin memasukkan data transaksi ke penjualan, mengelola daftar harga dan kategori barang, menggabungkan data menjadi ringkas, melihat grafik, serta memilih tampilan data. Ada contoh barang masuknya, transaksi pembeliannya, serta manfaatnya, memangkas proses pembuatan laporan yang dulunya manual sehingga memakan waktu berjam-jam menjadi penyajian data otomatis dalam hitungan detik, mengurangi resiko kesalahan yang disebabkan manusia dalam perhitungan total penjualan, memudahkan pemilik toko menentukan produk mana yang harus ditambah stoknya berdasarkan tren visual yang jelas. Unsur kebaruannya menggunakan database berbasis code sehingga data bersifat berpusat dan tersinkronisasi secara otomatis. Dashboard tidak hanya bisa dibuka di PC, tetapi telah dioptimalkan agar bisa dipantau melalui smartphone kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data secara langsung. Ini referensinya. Kesimpulannya, sistem ini berhasil mengubah data transaksi penjualan yang awalnya bersifat statis dan sulit dianalisis menjadi informasi visual yang interaktif dan mudah dipahami, serta penggunaan dashboard terbukti mempercepat proses pengembalian keputusan, terutama dalam menentukan produk unggulan dan evaluasi stok barang, sehingga visualisasi meminimalisir resiko kesalahan manusia dalam pembuatan grafik laporan perbandingan metode manual. Sarannya, pengembangan selanjutnya diharapkan dapat menggunakan API yang terhubung langsung dengan sistem kasir, sehingga data dapat terupdate secara otomatis tanpa input manual lagi. Menambahkan figur peramalan menggunakan metode statistik atau machine learning untuk memprediksi tren penjualan di bulan-bulan berikutnya, sehingga memperkuat sistem keamanan akses database agar laporan sensitif hanya dapat diakses oleh pihak manajerial yang berwenang. Untuk itunya, demonya, mungkin belum sempurna seperti teman-teman yang lain. Sok. Oke, setelah masuk ke APK penjualan elektronik, di sini ada barang keluar, ada barang masuk, daftar barang, serta transaksi. Di sebelah kanan muncul daftar barangnya, ada untuk transaksi, barang keluar, dan barang masuk. Di sini mencoba untuk transaksi per hari ini. Jumlah uang yang disediakan contohnya 5 juta. Ditransfer 4 juta. Melalui banknya, Mandiri contohnya. Pembelian nomor 1. Harganya 9 juta. Langsung di set. Langsung muncul di sini untuk transaksinya. Di sini ada juga untuk barang keluarnya. Coba segitu. Cukup sekian. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kepada Ibu. Mungkin belum sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.